لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, ibu hadirin rahimahullah, jamaah masjid Nurul Huda rahimahullah. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Ada yang hari ini puasa hari ke-14, ada yang puasa hari ke-13. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini sebaik-baiknya dan menjadikan bekal kita dalam hadap Allah nanti di akhirat. Pada pagi hari ini, pada khutbah pagi ini, saya menyampaikan satu peristiwa pada masa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu berdakwah mulai di kota Makkah. Lebih dari 10 tahun beliau di sana. Tanda-tanda untuk mengenal Islam itu jauh. Kemudian pada musim haji pada tahun 11 kenabian, ada beberapa orang dari Yasrib yang bertemu dengan Nabi SAW. Yang menarik adalah orang-orang Yasrib ini yang selanjutnya disebut kota Madinah Al-Munawwarah terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Luar biasa suku ini disebutkan dalam kitab-kitab itu bahwasanya dua suku ini adalah suku yang saling berperang selama 100 tahun lebih. Jadi suku buyutan dari orang tuanya turun ke anak-anaknya. Menariknya, dengan datanya Islam, dua suku ini bisa bersatu menolong Nabi SAW, menolong agama Islam. Nah, suatu saat orang Yahudi yang bernama namanya itu Syas ibnu Qais melihat kerukunan suku Aus dan Khazraj ini benci, sangat geli. Kemudian dia menyuruh seorang pemuda Yahudi untuk membersamai kaum muslimin suku Aus dan Khazraj, kemudian memanas-manasi. Tadi saya sebutkan suku Aus dan Khazraj ini dulu berperang secara terus, itu dikenal dengan perang Mu'az. Nah, pemuda Yahudi ini memanas-manasi, ngomporin lah bisa kita, sehingga kaum muslimin dari pihak Aus mulai panas, dari Khazraj pun mulai panas, dan sudah hampir terjadi pertikaian ataupun peperangan. Pada saat itu Rasulullah SAW masih di tengah mereka, maka kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bihablillah adalah dengan agama Allah.
Alhamdulillah dengan turunnya ayat ini kaum muslimin kemudian mereka rukun kembali, akur kembali, dan kemudian tidak terjadi pertikaian tersebut. Artinya gagal misi dari orang Yahudi untuk memecah belah kaum muslimin. Hadirin rahimahullah, ayat ini sangat relevan hingga saat ini. Kalau kita melihat pada akhir-akhir ini, ya bukan akhir ini, memang senantiasa salah satu problem umat Islam adalah terjadinya perceraian, pertikaian ataupun perbedaan. Ya kalau yang sekarang hangat adalah ketika orang kafir musuh kita yang dipimpin oleh Donald Trump, dia membuat peristiwa-peristiwa yang terakhir adalah tanggal 28 Februari kemarin bersama Israel menyerang Teheran, menyerang Iran. Kabarnya pemimpin Iran Ayatollah Khamenei dan jenderal pemimpin yang lagi berkumpul itu ya meninggal semua. Apa yang terjadi berikutnya? Iran membalas, mengebom berbagai pangkalan militer di negara-negara teluk. Mari kita lihat peristiwa ini. Apakah ketika Amerika dan Israel menyerang Iran, itu yang meninggal hanya katakanlah orang-orang Syiah, yang itu bagi kaum muslimin yang Sunni itu mereka ya tadi sudah memang ditanamkan pertikaian. Makanya sudah pasti kalau bom itu jatuh di satu negeri, itu pasti yang meninggal tidak hanya orang Syiah, pasti kaum muslimin ada yang meninggal di sana. Belum infrastruktur, fasilitas-fasilitas publik juga banyak yang rusak. Begitu pula ketika Iran membalas. Apakah ketika membom beberapa negara tetangganya itu yang rusak hanya fasilitas militernya milik Amerika? Hampir pasti tidak. Memang di berita juga begitu. Ada bandara, ada yang juga yang terkena, ada hotel gitu. Nah inilah kita harus pahami seperti ini. Seandainya negara tetangga itu terpancing membalas menyerang Iran, ini yang kita berdoa semoga tidak terjadi demikian. Memang saat ini kita berada dalam kondisi fitnah yang mana yang berkuasa di dunia adalah dipimpin oleh Donald Trump yang memang sudah tidak mengindahkan PBB, tidak mengindahkan adab etik, semuanya ditabrak sesuai dengan maunya dianya. Padahal awal Januari sudah melakukan aktivitas apa? Mengambil Presiden Venezuela Maduro. Bayangkan presiden satu negara diambil, dan mengambil itu pasti membunuh pengawal-pengawalnya sekitar 80 orang. Ini apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran ini menjadi presiden berikutnya, dia semakin jumawa, semakin sombong. Nah bagi kaum muslimin, pertama saya menyampaikan tadi terkait dengan surat Al-Imran ayat 103 tadi, salah satu kunci kita adalah kita harus berpegang kepada bihablillah, tali Allah dengan makna agama. Ini kita kembalikan kita kepada agama kita Islam, dan harus kalau ada pertikaian, ada perbedaan, kembalikan kepada Islam. Kalau sekedar awal Ramadan ada yang Rabu dan Kamis, itu kecil lah, jangan sampai kita berselisih masalah itu. Karena nanti berikutnya kalau awalnya itu berbeda kan nanti itikamnya berbeda juga kan, itikamnya berbeda. Kalau lebarannya ya kemungkinan barang hari Jumat, kemungkinan karena istimanya itu hari Kamis pagi, yang mulai Kamis pun kemungkinan 29 hari, kemungkinan besar.
Tapi ya sangat mungkin juga istiqbal sehingga Sabtu. Kalau yang mulai Rabu sudah pasti Jumat sudah lebaran. Nah, demikian yang saya sampaikan pada untuk pagi ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga kaum muslimin senantiasa bisa berpegang pada agama Allah dan kita semua yang ada di sini juga demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.